Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak di pagi hari ini sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 subtema 2 pembelajaran 3. Namun sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak, kita berdoa dulu di rumah masing-masing. Silakan anak-anak berdoa. Ya, selesai. Kalau sudah berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di hari ini mendapatkan ridho Allah SWT. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang negara kepulauan dan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Nenek Moyangku yang diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, sama-sama dengan ibu anak-anak ya. 1, 2, 3. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, lagu nenek moyang ini adalah negara Indonesia yang merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan. 2/3 wilayah Indonesia dikelilingi lautan, hanya 1/3 wilayah daratan. Negara wilayah Indonesia ini terdiri dari 5 pulau yang besar dan pulau-pulau kecil lainnya, anak-anak. Ibu contohkan, seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ini merupakan pulau yang terbesar di wilayah Indonesia. Namun pulau-pulau yang kecil banyak, anak-anak, berjumlah 17.508. Namun ada 4 wilayah Indonesia yang telah dikeluar dari Indonesia, yaitu diambil Malaysia 2, anak-anak, dan Timor Leste 2. Jadi 17.504 yang ada diberi nama. Namun dari 17.504 itu hanya 16.056 yang diakui oleh PBB. Nah, dari wilayah yang kesemuanya itu, anak-anak, yang dihuni oleh penduduk Indonesia dari kelima pulau besar dan kecil ini hanya berjumlah 12,32%. Nah, dari wilayah ini, ibu ulang, 12,38%, dan yang tidak dihuni penduduk ini 87,62%, anak-anak. Jadi wilayah Indonesia ini sangat luas, anak-anak. Namun dari ini kita memiliki sumber daya alam. Sumber daya alam kita ini sangat banyak, baik yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini contohnya adalah tumbuhan, anak-anak. Tumbuhan ini bisa kita olah, seperti bunga anggrek, setelah dia mati akan tumbuh lagi, padi, buah-buahan, semuanya bisa kita manfaatkan. Hewan juga yang di laut dan di darat, anak-anak. Seperti contoh di laut, ikan mutiara, banyak sumber daya yang ada di laut, anak-anak. Kemudian di darat juga, kambing, sapi, dan lain-lain, semuanya ada. Ini semuanya dapat diperbarui, anak-anak. Namun ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa definisinya? Sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus, anak-anak. Jadi kita harus bagaimana usaha kita untuk menghematnya. Seperti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya logam. Logam ini contohnya ada logam mulia seperti emas, kemudian tembaga, aluminium, itu tidak dapat diperbarui, anak-anak. Jadi kita gunakan sehemat-hematnya. Seperti juga batu bara, minyak bumi, gas alam. Ini kita gunakan setiap saat, anak-anak. Kenapa batu bara? Batu bara digunakan untuk PLTA kita, PLN, listrik, tenaga listrik, minyak bumi juga, gas alam. Ini kebutuhan kita sehari-hari. Nah, bagaimana usaha kita, anak-anak, untuk menghematnya?
Nah, anak-anak, dari penjelasan ini, adakah anak-anak yang tidak mengerti? Kalau tidak mengerti, silakan japri sama guru kelasnya masing-masing. Kalau sudah mengerti, anak-anak hanya ibu minta menggambar peta wilayah Pulau Sumatera beserta sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera. Hanya Pulau Sumatera anak-anak, sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera. Silakan anak kerjakan di buku tematik itulah menggambarnya, tidak harus di buku yang lain supaya tidak banyak buku yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan ilmu yang anak dapatkan di hari ini mendapat berkah dari Allah. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.